Golongan yang ketiga yang mendapatkan kedudukan tinggi sampai dikira atau disangka oleh Nabi Muhammad malaikat ataupun nabi, yaitu orang yang tidak menyebabkan orang tuanya dicaci maki sama orang lain. Artinya apa? Anak ini benar-benar berbakti sama orang tuanya sampai-sampai jagani wong tua supaya nggak dicaci maki orang lain. Caranya bagaimana? Berarti si anak ini dia nggak pernah menghina orang tuanya, orang lain. Sebab biasanya biasanya orang lain menghina orang tua kita karena sebelumnya kita menghina orang tuanya. Kadang ada orang hormat sama orang tua. Orang tua nyuruh dia taat. Orang tua perintah dia kerjakan. Orang tua larang dia kerjakan, dia hindari. Tapi giliran dia main sama teman, ternyata dia ini madani, ngeledek wong tuane kancane akhirnya kancane ngeledek wong tuane dewek. Nah, ini ya. Dia ini orang yang besok diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu menjaga kehormatan orang tua dengan cara apa? Menjaga kehormatan orang tuanya orang lain. Sehingga orang lain menghormati orang tua kita. Nah, tiga golongan ini hadirin, tiga golongan ini orang yang banyak zikir, kemudian orang yang terikat dengan masjid, dan yang ketiga orang yang bakti sama orang tua ini besok dinaungi dengan cahaya arsy Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kedudukan yang tinggi, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu hadirin, jangan lepas kita dari salah satu dari tiga golongan ini. Syukur-syukur menjadi tiga golongan, tiga-tiganya. Syukur-syukur kita, lisan kita sering zikir, sering ke masjid, menjaga kehormatan orang tua. Kalau nggak bisa, salah satunya harus ada hadirin. Salah satunya harus ada. Kalau kita nggak bisa maksimal zikir, ya paling tidak sering ke masjid. Nggak bisa maksimal ke masjid, ke masjidnya jarang, ya jangan lepas dari zikir. Oh mungkin zikirnya kurang, ya. Kemudian ke masjidnya kurang, ya hormati orang tua. Minimal jangan menghina atau menyebabkan orang tua kita dihina oleh orang lain. Minimal itu hadirin. Wis minimal orang gawe wirang wong tuane. Minimal orang gawe wirang wong tuane. Kadang bocah ya Allah dilairna, digedhekna, disosoni, dibiayani, di sekolahna. Ya kadang gedene gawe wirang wong tua. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Sudah bikin wirang orang tua, kadang bikin malu nama keluarga. Ya. Sehingga wong tuane sampai ya Allah, anaknya ngapa dudu sih? Ya. Jangan-jangan anaknya iblis gitu, tuh anaknya menungsa. Ya. Sampai orang tuanya itu mangkel hadirin. Ini anak yang seperti ini yang bikin orang tua itu wirang, gak akan sukses hidupnya di dunia sampai akhirat. Habibnya patani, orangnya patani, memang kayak kue hadirin. Memang seperti itu. Lihat saja orang yang nggak perhatian sama orang tuanya, apalagi sampai durhaka sama orang tuanya. Naudzubillahi min dzalik. Sayyidina Ali pernah didatangi sama orang, rezekinya seret. Rezekinya apa? Seret. Kata Sayyidina Ali, mungkin kamu melakukan ini. Enggak, wahai Sayyidina Ali, saya nggak melakukan itu. Mungkin kamu seperti ini. Enggak. Mungkin kamu kayak gini. Tidak, wahai Ali. Jadi Sayyidina Ali, mungkin kamu pernah atau tidak pernah meninggalkan doa untuk orang tua. Mungkin kamu meninggalkan doa untuk orang kono ora tau ndongani wong tuane konean. Nah, itu emang harus ya harus. Kalau kepengin rezekinya lancar seorang anak, ini minimal mendoakan orang tuh. Minimal dongane bocah TK wis, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doanya bocah TK ya. Cuma duduk bocah TK tok, Bu. Ini doa buat kita juga. Kadang marai bocah, marai putune, marai anake wong tuane orang donga. Ini doa kita juga, minimal doa itu hadir. Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku, wali walidayya dan kedua orang tua, warhamhuma dan sayangilah mereka berdua, kama rabbayani shaghira sebagaimana mereka menyayangi aku, mendidik aku sewaktu aku ke. Ini minimal ini hadirin. Kita minta ampunan untuk diri sendiri dan ampunan untuk orang tua.
Insya Allah anak yang bakti sama orang tua dengan mendoakan mereka orang tuanya, maka insya Allah akan mendapatkan keistimewaan dan kesuksesan dunia maupun akhirat. Saya sempat ingat betul kalau ada orang datang minta doa sama abah saya. Kalau doa mesti salah satu pesannya selain sholat 5 waktu mesti takoni kon isine wong tua. Masih urip, masih hidup. Ya. Engko dikongkon bakti karo wong tua. Kalau orang tuanya sudah meninggal, maka disuruh ziarah ke kuburannya untuk mendoakan mereka orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Sebab gini hadirin, kalau seandainya kita minta doa kemanapun juga, ya, tapi masih ada orang tua dan kita nggak minta doa sama orang tua, percuma. Saya ingat Habib Salim Asyadiri, beliau punya julukan Sultanul Ulama, rajanya ulama, saking alimnya. Ya, beliau ini pernah dimintai doa sama orang Indonesia. Beb, saya minta doanya. Jadi Habib, kamu masih punya orang tua? Masih, Beb. Doanya orang tua ini lebih mujarab daripada doanya siapapun. Doanya orang tua apalagi ibu lebih mujarab daripada doanya siapapun hadirin. Kadang-kadang kita ngalor ngidul ziarah mana, kadang lotang mana, lotang mene. Wong tuane dhewek ora diparani. Ini yang menyebabkan kita ini hidupnya biasa-biasa saja hadirin. Karena kadang-kadang kita meremehkan orang tua kita. Artinya wong tuane nyong tah anu be wong sembayang be pas-pasan ka. Yang baca Quran ya pas-pasan ya macam nyaman dong jaluk dong orang wong tuane nyong. Hatta orang bisa baca donga, hatta misalkan nggak bisa baca Quran, tetap kita minta doa sama mereka. Insya Allah ini keberkahan untuk kita semua. Tapi kalau kita sering minta doa sama orang tua, insya Allah saya sudah sering dan menyaksikan banyak orang sukses karena mereka menghormati orang tuanya. Dan saya juga sering menyaksikan banyak orang rugi, banyak orang hidupnya hidupnya belangsak bahasa Indonesia apa? Sengsara, ya. Karena mereka meremehkan orang tuanya. Coba panjenengan yang masih punya orang tua, minta doa sama beliau. Sudah meninggal, ziarahi kuburannya, doakan mereka dalam kuburan. Insya Allah anak yang seperti ini ya akan dekat dengan kesuksesan baik dunia maupun akhirat, dekat dengan keberuntungan, kebahagiaan dan juga nasib baik. Tapi kalau seandainya jauh dari orang tua, nggak pernah doakan orang tua, ini mesti hidupnya sengsara. Naudzubillah min dzalik. Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, beliau mengatakan doanya ibu itu lebih mandi, lebih mujarab daripada doanya 70 wali kutub. Tahu wali kutub? Tingkatan wali tertinggi. 70 kutub berdoa dibandingkan dengan ibu kita satu, menang ibu kita satu daripada 70 wali kutub. Makanya kalau heran kalau ada orang sering minta doa sana, doa sini, kemudian meninggalkan orang tuanya. Minta doa sama kiai, sama ustadz, sama habaib nggak masalah hadirin. Yang penting jangan lupa doakan orang tua kita. Kirim doa sama mereka. Ya, adakan haulnya, ya, peringati hari kematiannya sebagai wujud bakti kita untuk mendoakan orang tua kita, ngajakin teman tetangga untuk mendoakan mereka. Insya Allah anak-anak yang seperti ini akan diberikan keistimewaan dan keberuntungan oleh Allah dunia sampai akhirat. Allahumma amin. Dan ketahuilah hadirin, anak ini tidak bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Satu ibu saja ini nggak bisa dibalas jasanya hadirin. Dengan apapun yang kita miliki, diserahkan harta nyawa kita, diserahkan, nggak bisa untuk membalas mereka. Ya, sampai ada sebuah kisah di zaman sahabat, ya, generasi setelah Rasulullah, ada seorang yang saking baktinya sama ibunya, dia dari Yaman menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji.
dia gendong ibunya. Karena orang miskin, nggak punya kendaraan, nggak punya apa. Dia punya bekal pas-pasan. Ibunya pengen haji dan sudah tua renta, digendong ibunya. Bayangkan Yaman sampai Masjidil Haram, berapa jaraknya itu? Kalau pakai bis aja sudah 8 jam sampai 12 jam. Iya, berarti sekitar mungkin Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya berapa kilometer? Ya 500 kilometer lah. Bayangkan 500 kilometer atau mungkin 800 kilometer gendong ibune. Digendong kemana-mana, digendong kemana-mana, sampai di Masjidil Haram, ya menunaikan ibadah haji, kemudian ziarah ke makam Nabi, ke Madinah, gendong terus selesai. Kemudian ini orang ketemu dengan sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Wahai sahabat Abdullah, saya mau tanya ke panjenengan. Tanya apa? Saya ini sudah dari Yaman ke Masjidil Haram, ke Madinah. Saya gendong ibu saya, ngantarkan beliau untuk haji. Muter-muter saya gendong dengan tenaga saya, dengan badan saya. Apakah saya sudah dikatakan bisa membalas orang tua saya? Ya, jarene apakah saya sudah dikatakan membalas orang tua saya? Ya, jarene sahabat Abdullah bin Umar, fulan, ketahuilah, satu tarikan nafas yang dikeluarkan oleh ibumu saat melahirkan kamu itu belum ada apa-apanya dengan apa yang kau lakukan saat ini. Paham maksudnya? Lagi lahiran kan wong wadon ambekane mimpira. Cepet apa lambat ambekane wong wadon lagi lahiran? Cepet tuh. Kono ya kok ya. Ini satu tarikan nafas hadirin, satu nafas saja. Ini belum bisa untuk membalasnya walaupun sudah gendong ibunya kemana-mana. Coba bayangkan, apalagi belum nyosoni nih, durung gedekna, durung makani nih. Satu tarikan nafas saat melahirkan belum bisa dibayar dengan itu semua, walaupun digendong kemana-mana belum bisa. Lalu bagaimana anak yang dilahirna, digedekna, disosoni, gede singgoda, nyaluk motor, nyaluk handphone, nangis-nangis dan sebagainya. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Allahumma amin ya rabbal